saya Echa di Asmen Talk, ceritain aja. Kali ini kita akan membahas mengenai urgensi dunia pendidikan dalam kekerasan seksual yang sekarang ini banyak dilakukan oleh tenaga pengajar, baik itu di lingkungan sekolah, kampus, bahkan pesantren. Banyak korban yang akhirnya memilih diam karena takut akan pikiran negatif atau stigma negatif dari orang yang mendengarkan dan akhirnya memilih untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana psikologi daripada pelaku dan juga psikologi korban yang menerima atau melakukan kekerasan seksual. Dan saat ini kita sudah kedatangan pakar terbaik yang dimiliki oleh UPTD PPA Pemerintah Kota Bekasi, psikolog senior di Unisma 45. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Echa. Kabar baik? Alhamdulillah ya. Baik. Ibu, akhir-akhir ini tadi seperti prolog yang saya sampaikan di awal, kita banyak sekali melihat bagaimana kekerasan seksual itu bukan hanya di luar saja, namun ini sudah masuk ke dalam dunia pendidikan. Bahkan yang terakhir kemarin, isu yang kemarin beredar adalah santri. Yang paling banyak korbannya hingga 50 santri, kemudian ada juga mahasiswa kemarin di Universitas Indonesia, kemudian yang baru lagi juga ada 8 dosen yang juga yang tercatat atau terbukti gitu ya menjadi pelaku kekerasan seksual. Fenomena apa sih Bu sebenarnya ini? Ya, terima kasih Mbak Echa. Tema ini dibuka bukan untuk tujuan membuat sedih para korban yang telah mendapatkan kekerasan seksual, tapi tujuannya tentunya untuk membuka pemahaman kita kenapa kekerasan seksual itu terjadi bahkan di ruang yang paling mulia ataupun yang kita sebut paling aman. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi kalau kekerasan seksual itu sebenarnya kan temanya itu adalah tema kekuasaan. Jadi temanya tema siapa yang lebih berkuasa di sini gitu ya. Jadi kalau kekerasan seksual itu kan ada aktornya. Jadi ada aktor sebagai pelaku, ada sebagai korban. Nah, di dunia pendidikan itu kan di situ ada manajemen, pimpinan, kemudian ada guru, dosen, ustadz gitu ya. Kemudian ada siswa atau santri ataupun mahasiswa. Nah, 4 komponen aktor itu bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban. Nah, misalnya antar guru dengan staf pendidik, guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa, bahkan antara siswa dengan siswa atau mahasiswa dengan siswa. Tapi temanya itu adalah tema yang terkait dengan relasi kuasa. Nah, gitu. Jadi relasi kuasa gitu ya. Umurnya sama, tapi bisa jadi relasi kuasanya itu lebih lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Baik. Tadi berkaitan dengan relasi kuasa. Apa sih yang terjadi? Bagaimana seseorang gitu memanipulasi psikologi korban sampai pada akhirnya terjadi hal-hal seperti ini? Apakah manipulasinya ini berkaitan juga dengan faktor kedekatan terlebih dahulu atau memang ada hal-hal lain yang mengawali daripada manipulasi ini, Bu? Ya, tentunya relasi kuasa itu sudah ada dulu. Kemudian ada tahapan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu memanipulasi atau dengan yang kita sebut dengan grooming. Baik, ya gitu ya. Jadi korban itu tidak terasa sebenarnya dia sedang dibidik untuk dijadikan korban gitu ya. Jadi misalnya
Jadi ada gini ya, ada interaksi yang terus menerus, ada grooming sehingga ada kebutuhan untuk dekat gitu ya, karena di situ karena grooming itu sebenarnya di dalamnya ada semacam ancaman gitu. Jadi misalnya kamu kan murid, aku guru, Ya. gitu ya. Kamu butuh nilai, nah yang ngasih nilai kan aku. Nah, demikian juga dengan di tempat-tempat pendidikan lainnya, baik formal maupun informal. Jadi seperti itu, Mbak. Baik. Itu juga sama yang terjadi di pesantren itu, Bu. Seperti apa pandangan Ibu yang terjadi kemarin di pesantren sampai dengan 50 santri, kemudian ada lagi 11 orang kemudian ya di Jawa Tengah. Kemudian ada lagi baru kemarin 8 dosen yang melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya gitu. Itu kan juga berkaitan juga dengan relasi kuasa. Dan pada saat sudah terjadi, mereka akhirnya netizen ataupun media yang memberitakan atau warga awam, mereka menilai kenapa nggak dari kemarin ngelapornya, gitu. Oh ya, kenapa ya bisa terjadi di dunia pendidikan khususnya kayak pesantren, gitu ya. Jadi relasi kuasa ini memang dipergunakan untuk disalahgunakan gitu ya, disalahgunakan khususnya kalau misalnya kalau pesantren itu kan ada penghormatan khusus, kepatuhan terhadap kiai, terhadap ustadz gitu, itu sudah dibentuk sejak awal. Jadi kalau mau dapat ilmu, pengetahuan memang harus patuh. Dan sebenarnya di pendidikan kan begitu ya. Betul. Ada pembentukan obedience gitu ya, kepatuhan. Tapi di sini ya namanya kalau sudah terkait itu kan kejahatan. Betul. Jadi kepatuhan itu yang disalahgunakan. Jadi kepatuhan yang lebih dalam hal ini yang lebih subordinat atau yang lebih tidak berkuasa dimanipulasi sehingga tadi seolah-olah hal itu tuh hal yang normal, hal yang wajar bila kamu patuh terhadap permintaan-permintaan aku sebagai orang yang mendidik dan sebagainya. Nah, yang kedua, kenapa ya nggak kemarin-kemarin? Iya, betul. Dan itu sebenarnya tidak hanya di dunia pendidikan, dimanapun tidak mudah seorang korban kekerasan seksual itu untuk lapor. Baik. Nah, ada yang mereka khawatirkan adalah posisinya saat ini masih sekolah, butuh nilai, butuh lulus, mahasiswa begitu ya, butuh lulus gitu ya. Ada yang jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Kemudian yang kedua, kalau udah seksualitas itu adalah aib. Setuju. Nah, jadi korban dalam hal ini bukan hanya perempuan kan ya, laki-laki juga itu kalau diceritakan, dilaporkan ke orang itu adalah aib. Nanti aku pasti disalahin. Nah, kekhawatiran yang kedua adalah khawatir disalahkan. Nah, makanya kebanyakan lapornya itu nanti yang mungkin mendapatkan pencerahan dari apa sehingga ada keberanian untuk lapor. Oh ternyata ada temennya gitu ya. Ada yang cerita udah lama gitu ya, udah setahun gitu cerita ke sohibnya, aku itu udah nggak udah nggak perawan lagi misalnya. Loh, emang kamu sama pacarmu? Enggak sama pacar, tapi udah setahun. Pada udah lulus dia baru terungkap, baru speak up gitu ya. Itu yang terjadi Bu? terjadi. Ibu pernah mendapatkan klien seperti itu ya Bu? Ya? Mahasiswa itu ya Bu ya? Bukan ya, siswa. Gitu, ada yang siswa, ada juga mahasiswa. Jadi ada yang setahun kemudian dan akhirnya karena dia ada dukungan, berani speak up, akhirnya bermuncullah korban-korban yang lain. Nah, gitu. Seringkali begitu. Jarang banget itu
kalau itu tuh langsung hari itu lapor. Kecuali yang memang perkosaan di mana, ditemukan oleh siapa gitu. Nah, karena ada wilayah-wilayah khusus yang orang akan kok bisa. Jadi seringkali kan gitu, orang kalau dilaporin kok bisa sih. Betul. Itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh. Sebenarnya tidak boleh ya Bu ya? Ya nggak boleh, ditanyakan dulu, ditanyakan oh gimana. Kronologinya. Sebenarnya harus tanya dulu kronologinya gitu. Biar dia lebih leluasa untuk menceritakan. Kalau sudah kok boleh itu ada apa ditafsirkan nggak percaya. Udah mau cerita kok kamu nggak percaya. Nanti udah nggak mau cerita lagi nanti. Gitu. Dan justru kayak disalahkan kan. Jadi nggak mau cerita korbannya. Oke, padahal di dalam dunia pendidikan sebenarnya cerita mengenai kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, baik itu di pesantren, kemudian di kampus ataupun di sekolah, sebenarnya memang harus digali lebih rinci ya Bu ya oleh siapapun gitu ya Bu ya yang mendapatkan laporannya, baik itu dari pihak kampus ataupun pihak sekolah ataupun pesantren, seharusnya memang digali lebih dalam. Namun ada beberapa institusi pendidikan yang seperti menormalisasi gitu, yang akhirnya itu cuma cerita buatan saja gitu, bisa juga ya Bu ya, atau itu mah anaknya aja yang berlebihan, atau anaknya yang genit, atau memang suka sama suka gitu, memang sama-sama mau, padahal di belakang itu kan ada yang tadi proses manipulasi atau grooming, mempersiapkan ya Bu ya, dengan rayuan. Groomingnya itu tidak sebentar loh. Seringkali itu dan benar-benar lama gitu, dan ini udah siap nih. Betul. Gitu, seperti itu. Jadi akhirnya terjadilah menjadi dia jadi korban, bisa juga berulang. Betul. Dan kemudian baru kesadarannya tumbuh bahwa baru muncul. Kadang kalau baru muncul, apalagi kalau yang terjadi pada anak-anak. Dia setelah agak besar gitu baru muncul bahwa aku tuh udah jadi korban loh. Gitu. Baik, Ibu, kalau tadi kita melihat dari segi korban ya Bu ya, sekarang coba kita beralih untuk melihat bagaimana sih pandangan Ibu secara psikologi, sebagai seorang psikolog, apa yang dipikirkan oleh pelaku pada saat mereka ingin melakukan sesuatu atau melakukan kekerasan seksual tersebut, niatan untuk grooming dan manipulasi itu terhadap anak-anaknya, anak didiknya yang seharusnya mereka ayongin, yang seharusnya mereka beri kapasitas untuk bisa jenjang pendidikan yang lebih baik. Namun justru mereka menghancurkan sesuatu yang dia bangun, muridnya bangun gitu. Ya, kalau sisi pelaku saya coba merangkum dari pelaku-pelaku yang pernah saya temui. Wow. Gitu ya. Ternyata Ibu juga menjelajahi juga tuh pelaku. Ya, riset saya. Wow. Itu 200 pelaku. 200 pelaku. Ya, Oke, baik, silakan Bu. Jadi rata-rata di awal itu mereka akan bilang khilaf gitu. Khilaf gitu. Tapi khilaf itu kan misalnya hari itu kan, betul, bukan direncanakan. Masa khilaf direncanakan? Setuju. Gitu. Berarti itu ada sebuah alasan-alasan yang dibuat. Dan ternyata setelah digali banyak alasan-alasan yang dibuat. Jadi salah satunya adalah alasan-alasan karena jadi membuat ada beberapa alasan gitu ya. Ini kan perbuatan yang kalau dia mau berarti ini boleh gitu. Misalnya relasi kuasanya jauh gitu ya. Jadi orang dewasa sama anak. Ya. Kan ini boleh tanda bakti. Kan itu menunjukkan tanda bakti anak dan dia mau kok gitu. Nah begitu ya. Banyak
rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku. Tapi pada intinya adalah itu terkait dengan memang kepribadian yang threat, yang dark gitu ya, yang gelap, yang hitam gitu sebenarnya gitu. Kontrol diri yang kurang, yang jelas, kontrol dirinya rendah gitu ya. Kemudian juga karena ada kesempatan. Karena dia punya kuasa terhadap tempatnya, jadi ada kesempatan gitu. Artinya ada sistem yang rentan, yang bolong itu di sekolahan, itu di tempat pendidikan, entah itu di apartemen gitu ya. Kemudian yang terakhir selain kepribadian dan sebagainya itu ada satu yang sebenarnya saya cermati, yaitu saat ini itu adalah terpaparnya pornografi, Mbak. Artinya ada kaitannya dengan kebutuhan biologis seseorang gitu dong, Bu? No, jadi karena dia udah jadi pornografi tahu kan, paparan pornografi itu nggak pernah hilang dari otak kita, dan itu memicu orang untuk menggali lebih dalam. Jadi udah akhirnya kalau udah kebanyakan paparan pornografi itu ada sistem di otak kita itu jadi bingung antara ini sesuatu yang benar sama salah. Oke. Jadi betul sama tidak, dosa sama enggak, itu tuh udah kayak nggak, akal sehatnya jadi berkurang. Jadi akhirnya apa? Udah kontrol dirinya kurang, udah ada sistem yang salah di situ, ya udah ditabrak gitu. Jadi ternyata paparan pornografi yang dikonsumsi oleh individu-individu itu sangat menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Oke, baik. Berarti sekarang ini yang urgensinya yang perlu diedukasi itu sebenarnya siapa sih, Bu? Yang pertama kita harus benerin ekosistemnya dulu. Ekosistemnya. Oke, iya gitu. Jadi kan sebenarnya pemerintah sudah membuat sebuah kebijakan di setiap tempat pendidikan, sekolah itu harus punya kayak ada satgasnya gitu ya. Kemudian dan membuat pencegahan. Jadi yang pertama itu diberikan pengetahuan, knowledge bahwa ini loh kekerasan seksual, gitu. Ini loh penyebabnya, gitu. Ini loh kalau kamu nanti kamu bisa jadi pelaku, kamu bisa jadi korban. Kemudian caranya ini kalau kamu udah ada grooming atau apa gitu. Caranya gini kalau kamu ngadu, gitu. Caranya gini kalau teman kamu menjadi korban. Nah, jadi edukasi knowledge tentang kekerasan seksual itu harus ada dulu di setiap komponen lembaga itu, gitu. Jadi dari mulai misalnya sekolah ya kepala sekolah sampai bahkan tukang kantin pun OB juga harus paham dan ada aturannya, ada sanksinya gitu ya. Jadi ekosistemnya dibenerin dulu. Bahkan nanti kan harus mengetahui tempat rentan mana yang akan mudah terjadinya kekerasan seksual. Misalnya nih, saya pernah bilang ke sekolah yang sekolahnya itu tingkatnya sampai 4. Ada CCTV enggak di lantai 4? Ada CCTV enggak lantai 4 sampai 3? Coba kalau saya misalnya guru gitu ya, males saya naik ngontrol ke atas. Itu terjadi loh antar murid di lantai 4 gitu. Nah gitu ya. Jadi ada kerentanan mana itu harus dilihat. Jadi selain tadi ada kebijakan, kemudian juga
memastikan tempat rentan itu ada rasa aman, ada aman. Jadi misalnya di gang mana gitu ada CCTV-nya gitu. Gitu, itu yang utama ekosistemnya dulu. Baik. Ibu kan dosen juga ya Bu ya di Unisma 45 Ya. ya Bu ya. Baik, untuk rekan-rekan Unisma 45 terutama yang Fakultas Psikologi, teman-teman mahasiswa sering memberikan edukasi seperti apa Bu sesama mahasiswa kah atau memang kepada lingkungan sekitar sebagai aksi daripada Tridharma? Ya. Jadi pertama di Unisma atau sekarang itu disebutnya Universitas Muhammadiyah Indonesia. Baik. Itu sudah ada satgas yang pencegahan kekerasan seksual terutama, dan salah satunya memang mahasiswa itu satu. Terus yang kedua di prodi kami itu memang punya integrasi Tridharma perguruan tinggi dari pengajaran, riset dan pengabdian. Nah, yang diutamakan itu memang edukasi. Jadi edukasi pencegahan kekerasan seksual. Itu kayak tema wajib gitu loh Mbak ya, gitu. Jadi yang pertama buat teman-temannya, yang kedua buat sekolah terutama. Jadi melakukan edukasi, dan sekarang itu kita bidikannya itu SD dan SMP gitu. Itu karena semakin dini gitu ya. Kemudian dosen-dosennya ke gurunya, ke orang tua. Nah itu kita desain seperti itu dan membuka tenda curhat. Gitu. Jadi konselor-konselor yang udah mau lulus nih jadi konselor untuk tenda curhat. Kadang buka di Car Free Day, CFD, atau ada sekolah yang meminta, bahkan sekolah itu ada yang meminta, kita mau ada kelas meeting nih, bisakah mahasiswa ada buka tenda curhat? Nah gitu. Dan itu gratis Bu? Gratis. Ya. Dan Bu Siti kan juga tergabung ya di dalam satu organisasi pemerintah di bawahnya Kemen PPA ya Bu ya, dan juga DP3A di Kota Bekasi, ada Puspaga dan juga Forum Puspa. Dalam psikologi nih, dalam psikologi, edukasi psikologi mana yang lebih aktif nih Bu? Psikologi di Puspaga ataukah di Forum Puspa untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Bekasi dalam hal ini? Ya, karena di Puspaga itu punya tugas, fungsinya itu adalah layanan, ya. Jadi layanan edukasi dan konsultasi, tugas utamanya 2. Nah, tentunya lebih banyak di Puspaga gitu. Jadi kalaupun nanti ada yang mau curhat, mau konseling, memang di Puspaga. Kalau di Forum Puspa itu sebenarnya lebih atas dari Puspaga, karena harus membantu Puspaga itu ya, menyediakan pelatihan bisa jadi gitu ya, untuk para agen-agen konselor di akar rumput. Nah, jadi misalnya nanti di Posyandu dikembangkan gitu ya, biar tempat curhatnya itu lebih dekat dengan rumahnya, misalnya begitu gitu ya. Jadi itu kayaknya yang harus punya berkiprah itu Forum Puspa. Baik. Semakin kesini kan memang semakin banyak program pemerintah ya Bu ya, dalam arti untuk bisa mengatasi mengenai salah satunya adalah kekerasan seksual yang memang saat ini urgensinya luar biasa. Jadi tumpang tindih nggak sih Bu antara program satu dengan program lainnya dalam hal kekerasan seksual? Karena saya yakin di beberapa komponen ataupun organisasi pemerintah ini kan juga memiliki program-program yang yang membahas mengenai itu. Forum Puspa dengan program yang lainnya tumpang tindih nggak Bu? Begini, karena Forum Puspa itu kan bentukan dari kementerian ya. Nah, Kementerian PPA gitu. Puspaga juga dari kementerian, amanahnya Kementerian PPA. Dan saya yakin di kementerian yang lain juga ada gitu kan, karena ada permen yang antar berapa menteri gitu untuk kota layak anak. Nah, kota layak anak itu kan
terkait perlindungan anak, terkait juga pencegahan kekerasan seksual. Pasti ada, saya belum nemu ya gitu ya, misalnya organisasi lain yang berkiprah di hal itu. Tapi tentunya itu semakin banyak, semakin bagus asalkan ada sinergi. Nah, yang penting itu sebenarnya sinerginya. Gitu. Dan paham tugas fungsinya. Misalnya kalau di Kota Bekasi itu kan ada DP3A dan punya unit teknisnya UPTD PPA untuk penanganan ya. Kemudian Puspaga itu untuk pencegahannya, Forum Puspa adalah jejaringnya gitu kan. Kemudian ada juga KPAD yang fungsinya itu pengawasan dari semua lini masyarakat, lembaga itu apakah sudah memastikan apakah sudah menjalankan perlindungan anak gitu. Kemudian juga unit PPA Polres yang sangat sinerginya harus kuat dengan UPTD PPA, Dinsos juga gitu, harus sinergi, kolaborasinya kuat gitu untuk misalnya ada korban kekerasan seksual yang keluarganya juga bukan tempat yang aman buat dia juga, apalagi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, itu kan sebenarnya ada wilayah-wilayah khusus gitu. Nah, saya yakin itu semua kalau sinerginya kuat, koordinasinya berjalan lancar, itu kita enak gitu ya untuk melakukan pencegahan dan penanganan. Baik. Kalau tadi kita berbicara mengenai Puspaga dan Forum Puspa dan juga dari rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam tenda curhat tadi ya Bu ya, yang melakukan kegiatannya dalam tenda curhat. Coba sekarang kita balik lagi Bu mengenai korban dan juga akademisi nih Bu, dan juga pengajar yang sekarang ini mengalami urgensi gitu ya Bu ya dalam hal kekerasan seksual. Seperti apa Bu dampak psikologi daripada anak-anak nih atau mahasiswa atau korban di dalam dunia pendidikan? Mereka akan ada trauma nggak sih Bu untuk kembali ke sekolah lagi gitu, untuk belajar lagi karena melihat pengajarnya, tenaga pengajarnya berbuat yang tidak seharusnya dilakukan? Ya, tentunya iya, mereka itu punya kecemasan gitu ya, untuk jadi lihat gedung sekolahnya aja bisa jadi cemas gitu ya. Yang terjadi itu korban-korban itu mengalami tekanan psikologis, kecemasan, depresi gitu ya, bahkan depresinya berat gitu ya. Dan kalau tidak dilakukan pendampingan psikologis itu akan menetap gitu ya. Jadi traumanya tetap ada dalam dirinya sampai dengan dewasa ya Bu ya. Iya, sehingga sangat mengganggu aktivitasnya. Jadi akhirnya tidak mau sekolah gara-gara TKP-nya misalnya di sekolah gitu ya, atau lakunya orang yang ada di sekolah gitu. Jadi memang sangat mengganggu psikologis dan itu kadang tidak diketahui atau terdeteksi gitu oleh warganya gitu, karena saking menyembunyikannya gitu ya, tahu-tahu kok anaknya uring-uringan terus, emosinya memuncak, luar biasa labilnya gitu ya, atau bahkan kebalikannya diem, tahu-tahu udah melakukan percobaan bunuh diri gitu.
Sampai bisa melakukan percobaan bunuh diri ya Bu ya. Ya, Dampak Ya. psikologinya seperti Ya. itu ya Bu ya. mm-mm. Apalagi terutama di dalam dunia pendidikan seperti mahasiswa yang dimana Mm-mm. memang tekanan di belajarnya juga luar biasa ya Bu ya, ditambah lagi Nah. tekanan relasi kuasa Ya. tersebut ya Bu ya. Ya, dan ditambah ini Mbak, sebenarnya ada yang saya sebut sebagai kekerasan ganda. Oh, baik. Jadi misalnya dia udah mendapatkan pelecehan, kekerasan seksual, tapi karena tidak ditangani dengan baik, akhirnya temennya ngeledek, melakukan pembulian. Udah nggak gadis lagi, kamu genit. Itu peer groupnya ngomong begitu, misalnya gitu ya. Orang dia udah korban malah disalahin begitu. Betul. Gitu. Dan ada juga yang pada saat dia sudah melaporkan ke Satgas atau melaporkan ke dosen tertentu atau pengajar tertentu ya, yang dia pilih, yang dia percaya, bahkan ada juga yang justru menyalahkan dia ya Bu ya. Ya, menyalahkan begitu. kembali. Itu yang disebut kekerasan ganda tersebut ya Bu ya. Gitu ya. Apalagi misalnya malah suruh pindah. Ya. Begitu gitu ya, sekolah suruh pindah, kamu pindah aja, misalnya begitu ya. Ada juga yang menyebutnya sudahlah, ini kan cuma masa lalu. Iya, begitu itu. Atau misalnya yang pelecehan, kamu kan nggak diapa-apain, kamu kan nggak ada bekas lukanya kan. Iya. Nah gitu, itu kan kayak disepelekan. Betul. Perasaan direndahinnya. Setuju. Misalnya kalau pelecehannya itu menyentuh anggota tubuh gitu ya. Di visum juga nggak ada gitu, misalnya begitu ya. Nah itu yang biasanya yang akhirnya dia semakin tertekan karena ada tadi pihak-pihak yang justru menambah tekanan. Baik. Kita perlu mengapresiasi terhadap tindakan Universitas Indonesia yang kemarin Muhammadiyah Indonesia. Oh, yang ya, itu yang kasus kemarin yang Fakultas Hukum ya. Kita perlu mengapresiasi mengenai tindakan daripada Universitas Indonesia yang melakukan percepatan dalam pemeriksaan kekerasan seksual verbal itu ya Bu ya gitu. Walaupun belum ada apa-apa nih cyber gitu. Ya sebenarnya. Cyber, walaupun belum terjadi apa-apa, namun kan kekerasan yang sudah terjadi itu lewat media, sosial media, chat grup itu kan memang sudah terjadi dan itu memberikan dampak juga kan terhadap korbannya. Sanksi sosial apa Bu yang sekiranya Ibu pandang itu pantas untuk para pelaku? Ya, seperti kalau yang beredar di medsos gitu ya. Ditayanginnya foto itu sebenarnya udah sanksi sosial ya. Iya. Seperti itu gitu ya. Media misalnya menyebut namanya gitu, kemudian mungkin hanya sekilas foto aja walaupun diburemin gitu tuh, itu sudah sanksi sosial gitu ya. Jangan korbannya ya yang jangan justru korbannya, justru ya, korbannya yang diusik gitu ya. Jadi yang diusik itu ya harusnya pelaku gitu, yang ditelusuri gitu ya. Seharusnya memang pelaku yang ditelusuri dalam korban kekerasan seksual ini ya Bu ya. Kalau saya gini, lebih ke sanksi hukum saja gitu ya. Kita lebih punya aturannya gitu ya, daripada nanti kita kejar untuk biar orang itu dipermalukan, nanti malah kita menjadi pelaku. Betul sekali. Gitu kan. Begini, mereka itu misalnya orang dewasa punya keluarga, jadi udah pelaku, sebenarnya dia seorang bapak gitu ya. Nah kalau nanti terlalu itu nanti kan biasanya netizen yang nanti mengusik siapa istrinya, anaknya gimana. Tugas kasihan, tapi kasihan gitu ya. Mending kita kembalikan ke sanksi hukum saja. Baik Bu, tadi Ibu bicara mengenai ekosistem nih Bu. Kalau kita balik lagi mengenai ekosistem di dunia pendidikan,
taruhlah kita bicara mengenai ekosistem yang ada di pesantren, ataupun ekosistem yang kemarin di salah satu universitas yang pelakunya ada 8 dosen. Secara bersamaan 8 dosen ini melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa mahasiswi yang ingin melakukan bimbingan ataupun yang ingin melakukan kegiatan belajar mengajar yang lainnya yang diminta secara privat. Kemudian ada juga yang gosipnya ya Bu ya, walaupun saya belum tahu detailnya seperti apa, namun katanya ada yang sampai berpacaran gitu ya dengan dosennya. Ekosistem di kampus ataupun di pesantren ini seperti apa nih Bu ekosistem yang mereka anut? Sistem yang mereka anut ini seperti apa? Apakah mereka memang memiliki support system di dalam melakukan kekerasan seksual gitu, saling mendukung antar dosen, antar akademisi, atau gimana Bu? Ya, jadi sebenarnya bisa jadi perguruan tinggi itu sudah punya sistem, cuman nggak jalan. Nggak jalan. Jadi nggak jalan. Akhirnya ada komunitas tertentu, circle lah anak sekarang bilangnya, atau sekte biasanya, yang menormalisasi. Betul. Jadi kalau kamu bimbingan pakai baju yang selutut dong, gitu. Misalnya begitu. Itu kayak udah normal aja, itu kamu normal, itu hal yang biasa, wajar kalau kamu itu nurutin dosen, kan kamu mau bimbingan. Misalnya begitu. Jadi menormalisasi sesuatu yang nggak wajar gitu sebenarnya dilakukan oleh seorang akademisi. Gitu. Dan kenyataannya ini bukan seorang lagi, 8 orang akademisi yang baru ketahuan nih. Nah itu kan jadi kayak karena membiarkan, jadi bisa jadi karena ada kasus yang dibiarkan, itu jangan profesor gitu ya, atau itu udah senior kita nggak bisa disentuh, misalnya begitu. Jadi akhirnya kan kalau sesuatu hal dibiarkan kan jadi apa? Kan jadi kayak hal yang normal kan? Nah jadi nanti ada pelaku baru, korban baru lagi. Gitu. Bisa jadi kalau yang kampus ya, kayaknya berbeda deh ya kalau yang di pesantren. Nah, pesantren ini sudahkah ada hal yang sama yang udah dilakukan di sekolah-sekolah yang di bawah Kemendikbud gitu kan? Pesantren itu ada yang gini Mbak, kan itu pesantren itu kan sekolah pendidikan informal. Nah, apakah sudah tersentuh dengan kebijakan itu? Makanya saya belum tahu nih. Gitu. Apakah harus punya satgas, harus membuktikan SOP, ada kalau ada kejadian bullying atau apa itu ada enggak gitu. Nah itu yang maaf saya belum tahu. Nah, makanya kalau belum ada ya pantas itu terjadi gitu. Karena paling tidak kan knowledge, pemahaman pengelola, pemahaman dewan gurunya, ustazahnya, kemudian pemahaman wali, gitu itu belum ada, bisa jadi karena pasrah gitu kan, aku belajar agama nih, gitu. Tapi kalau tadi sudah ada kebijakan-kebijakan begitu dan disosialisasikan, harus disosialisasikan misalnya saat santri masuk gitu, itu ada materi khusus itu kan beda. Yang terakhir, harapan Ibu apa Bu sebagai akademisi, sebagai seorang psikolog juga, harapan Ibu apa sih Bu secara globalnya terhadap pendidikan kita saat ini? Ya, pertama untuk pemerintah gitu ya. Jadi membuat regulasi atau gini ya, petunjuk teknis gitu di area manapun gitu ya, harus ada kebijakan terkait pencegahan kekerasan seksual terutama gitu, dan kekerasan yang lain sekarang itu kan bullying juga kencang juga gitu. Kemudian setiap instansi itu punya komitmen yang kuat untuk perlindungan
anak menguatkan keluarga, Ya. gitu ya. Kemudian setiap individu untuk memantapkan diri menjadi manusia yang bermartabat, sehingga tidak punya potensi sedikit pun untuk menjadi pelaku maupun korban. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di Asmen Talk Ceritain Saja. Dan rekan-rekan, itu dia, kita tadi sudah membahas mengenai bagaimana sudut pandang seorang psikolog dan juga akademisi dalam hal dunia pendidikan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, di mana pelaku kekerasan seksual ini bukan hanya orang yang dari luar, namun juga tenaga pengajar sendiri dengan berbagai manipulasi dan juga teknik grooming yang mempersiapkan untuk bisa bagaimana caranya menguasai korban dalam hal relasi kuasa tersebut. Ini bukan hanya tugas kita sebagai seorang akademisi ataupun mewakili daripada instansi pemerintah ataupun media saja, namun ini juga tugas kita bersama dalam hal menjaga martabat suatu individu atau martabat satu akademik seperti itu. Jadi kita akan ketemu lagi di tema yang lain, tentu saja yang lebih menarik, bersama saya Echa di Asmen Talk Ceritain Aja.